Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga, Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2668, apakah kalian ingin mandi bersama, tanpa disadari? Waktunya tiba 2 jam kemudian, ketika gadis berambut pendek itu membawa gadis mayat itu kepada Li Fugui. Li Fugui menutup teleponnya, mengangkat kepalanya dan melihat ke arah gadis mayat itu. Sekali pandang saja, dia benar-benar tercengang. Dia tidak pernah menyangka kalau putri mayat akan mengenakan seragam sekolah saat ini. Rok mini JK ini ditambah kuncir kuda yang lucu. Aku rasa pria manapun akan mimisan jika melihat ini. Setelah melihat ekspresi wajah Li Fugui, gadis berambut pendek itu berkata dengan sedikit malu, "Tuan, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak ingin membeli pakaian seperti ini. Tetapi adik Anda mengatakan bahwa pakaian seperti ini sangat cantik, jadi..." Li Fugui tersenyum pahit, melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, aku sudah memakainya, apa gunanya mengatakan ini?" "Ngomong-ngomong, berapa total harga pakaian ini?" Gadis berambut pendek itu segera berkata, "Uang itu tidak banyak. Kamu memberiku 1 juta. Dan sekarang tersisa lebih dari 970.000. Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan memberimu uang. Pergilah dan mulai bekerja dulu." Gadis berambut pendek itu kemudian bertanya kepada Li Fugui dengan ragu-ragu, "Tuan, siapa nama Anda? Bisakah Anda meninggalkan informasi kontak Anda?" Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku punya hal lain yang harus kulakukan. Jika kita ditakdirkan untuk bertemu lagi di masa depan, mungkin kita akan bertemu lagi." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui mengambil semua tas dari gadis berambut pendek itu dan berkata kepada Siji, "Kakak Siji, jangan hanya berdiri di sana. Cepat kembali. Aku sudah membelikanmu baju baru. Kau harus mendengarkanku dan jangan bertindak seenaknya lagi." "Oke." Siji mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, saudaraku. Aku pasti akan mendengarkanmu dan melakukan apapun yang kau minta." Li Fugui merasa malu lagi. Dia berpikir dalam hatinya, betapa beruntungnya gadis ini dikurung di Istana Matahari selama bertahun-tahun. Kalau saja dia tidak dikurung dan terus mengikuti Raja Iblis pasti sudah gila sekarang. Setelah berjalan keluar dari mal, Li Fugui membawa gadis mayat itu dan segera bergegas menuju hotel. Tidak lama, mereka berdua tiba di hotel. Meskipun putri mayat mengajukan banyak pertanyaan di sepanjang jalan, Li Fugui biasanya mengabaikannya. Jika dia bisa menjelaskan sesuatu, dia hanya akan bersenandung beberapa kata untuk menjelaskannya. Kalau dia tidak bisa menjelaskan sesuatu, dia akan bilang saja itu hasil teknologi untuk membungkam putri mayat. Setelah akhirnya sampai di hotel, Li Fugui berdiri, meregangkan tubuh, dan berkata kepada Siji, "Kakak Siji, kamu harus tidur lebih awal. Aku akan mandi sekarang." Ketika Siji mendengar bahwa Li Fugui akan mandi, dia tiba-tiba mendatangi Li Fugui lagi, mengangkat kepalanya, mengedipkan mata besarnya ke arah Li Fugui, dan berkata kepadanya dengan penuh harap, "Kakak, bisakah kamu mengajakku mandi bersama? Kamu tidak tahu, aku tidak begitu paham mengoperasikan benda-benda ini sekarang. Jika nanti kamu bisa mengenalkannya padaku dengan baik saat aku mandi, kurasa aku akan bisa mandi sendiri di masa mendatang." Mendengar ucapan putri mayat, Li Fugui terpaku di tempatnya. Jika dia mandi dengan putri mayat sekarang, bukankah itu seperti memanggangnya di api? Li Fugui segera melambaikan tangannya dan berkata, "Kakak mayat, tidak pantas bagi kita untuk mandi sekarang.
Kau tahu, ada perbedaan antara pria dan wanita, si Ji berkata dengan enteng. Hei, saudaraku, tidak bisakah kamu berhenti memikirkan hal-hal yang kotor itu? Jangan khawatir, aku pasti tidak akan memikirkannya. Selain itu, aku juga percaya pada karaktermu. Saat aku mandi nanti, kamu pasti tidak akan menindasku, kan? Li Fugui tersenyum tak berdaya dan berkata, aku tidak bisa mengatakan dengan pasti tentang hal semacam ini. Bagaimana jika aku tidak bisa bertahan dan menindasmu? Sebelum Li Fugui selesai berbicara, si Ji berkata terus terang, hehe, saudaraku, jika kamu berani menggertakku saat aku sedang mandi, aku akan membiarkan seluruh kota dikubur bersamamu. Li Fugui awalnya ingin menguji sikap Nyonya Mayat. Jika sang putri mayat mengendurkan kewaspadaannya, dia juga akan mampu memecahkan rahasia gulungan rahasia surgawi lebih cepat. Momen yang paling kritis, dia juga bisa memperdalam hubungannya dengan putri mayat. Untuk menghilangkan api nafsu yang ada di tubuhnya akhir-akhir ini. Tapi sekarang, ketika mendengar perkataan si Ji, Li Fugui terdiam sesaat. Dia mendesah, dia tersenyum tak berdaya dan berkata, haha, ini. Aku tetap tidak mau mandi. Si Ji berkata, tidak, ya, saudara, kamu bilang kamu akan mandi. Ada apa? Apakah kamu tidak akan mandi hanya karena aku berencana untuk bersamamu? Saudara, apakah kamu memiliki pikiran yang tidak pantas tentangku? Li Fugui hanya bisa menelan amarahnya sekarang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku. Si Ji berkata terus terang, karena tidak ada hal seperti itu, maka berhentilah membicarakanmu dan ikutlah aku mandi sekarang. Li Fugui menundukkan kepalanya, tersenyum pahit dan berkata, tapi, kau tahu, aku seorang pria, dan pria normal, jika kau. Aku pasti akan bereaksi. Si Ji menggaruk kepalanya dan berkata, kakak, kalau tidak berhasil, aku akan membantumu mencabutnya sampai ke akar-akarnya sekarang, oke? Mata Li Fugui hampir jatuh dari rongganya, jantungnya bergetar. Aku berpikir dalam hati, kata-kata kejam macam apa yang diucapkan gadis kecil ini. Dan mencabutnya sampai ke akar-akarnya, saya mengandalkan orang lain untuk menghadirkan kebahagiaan seumur hidup bagi para wanita di sekitar saya. Lupakan saja, jangan menakutiku, aku lelah, aku ingin tidur. Namun si Ji tersenyum dan berkata, kakak, haha, apakah kamu takut? Oke, aku hanya bercanda denganmu. Jangan khawatir, aku telah hidup selama ribuan tahun, aku telah melihat segalanya. Jika kamu benar-benar bereaksi, selama kamu tidak menggertakku, aku tidak akan menyalahkanmu. Li Fugui telah didorong ke tepi jurang, melihat putri mayat tidak menyerah. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, baiklah, tapi mari kita buat 3 aturan sebelum kita masuk. Begitu kita masuk, kamu tidak boleh menyentuhku, oke? Si Ji tersenyum senang dan mengangguk cepat, berkata, jangan khawatir, saudaraku. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan sesuatu padamu? Sudah cukup baik, asalkan kamu tidak melakukan apapun padaku. Cepatlah, saudaraku, jangan hanya berdiri di sana. Setelah mengatakan itu, si Ji menarik Li Fugui ke kamar mandi. Li Fugui juga tidak berdaya sekarang. Saya hanya bisa mengikuti gadis mayat itu dan berjalan ke kamar mandi. Itu berlangsung selama 1 jam penuh. Tungku kecil di dada Li Fugui tampaknya hendak meledak. Dia akhirnya keluar dari kamar mandi. Tetapi si Ji mendatangi Li Fugui dengan mengenakan pakaian baru kaisar dan berkata sambil tersenyum, kakak, aku bilang kamu bisa menahannya, kan? Kamu baru saja mandi dengan sangat menyenangkan. Lihat,
apakah aku sudah bersih sekarang? Li Fugui hampir menangis. Dia berkata dengan wajah getir, "Kakak mayat, bisakah kamu mengenakan pakaianmu terlebih dahulu?" Si Ji berkata, "Kakak, jangan khawatir, aku baru saja membeli begitu banyak baju baru. Sekarang aku akan memakainya satu persatu dan menunjukkannya kepadamu. Kamu bisa lihat apakah baju-baju ini bagus atau tidak." Li Fugui berkata dengan wajah getir, "Pasti sangat indah, aku tidak akan melihatnya." Si Ji tidak memberi kesempatan pada Li Fugui untuk menolak. Katanya, "Kamu harus melihatnya. Kalau kamu tidak menunjukkannya padaku, aku tidak akan pernah berbicara denganmu lagi." Li Fugui menundukkan kepalanya. "Lihatlah diriku yang menyedihkan." Dalam hatinya, dia terus membujuk dirinya sendiri. Fugui, anggap saja dirimu sebagai Leo kecil yang melayani kaisar. Bersabarlah dan bersabarlah. Jika memang tidak berhasil, biarkan Sister Ming dan duo-duo datang besok. Meski dalam hatinya ia mengeluh, Li Fugui hanya bisa tertawa dan berkata kepada si Ji, "Baiklah, kalau begitu pakai saja sekarang, biar aku yang melihatnya." Jika apa yang terjadi di kamar mandi tadi hanya sekedar ujian fisik baginya, jadi sekarang di ruangan itu hanyalah siksaan mental baginya. Si Ji seperti anak kecil yang naif yang terus-menerus mengganti pakaian yang baru dibelinya di depan Li Fugui sambil tersenyum di wajahnya. Saya tidak tahu butuh waktu berapa lama. Ketika Li Fugui akhirnya tidak tahan lagi, gadis mayat itu pun tamat. Setelah menerima pujian Li Fugui, si Ji lalu memberi Li Fugui sebuah, "Maaf, kakak, kamu kelihatan sangat lelah sekarang. Haha, kamu sebaiknya cepat tidur." Li Fugui bertanya pada si Ji, "Kakak si Ji, apakah kamu tidak berencana untuk istirahat?" Namun si Ji melambaikan tangannya dan berkata, "Kakak, kau tahu aku tidak perlu istirahat. Aku ada di sampingmu dan mengawasimu sekarang." Meskipun Li Fugui merasa agak gelisah, dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan berbaring dan beristirahat sekarang. Saat hari mulai terang besok pagi, aku akan membawamu ke dunia manusia untuk bersenang-senang." Si Ji mengangguk dan berkata, "Ya, saudaraku, kamu harus segera beristirahat." Li Fugui tidak banyak memikirkannya. Dia memejamkan mata, mengatur napasnya, dan mulai mengalirkan energi dalam tubuhnya untuk berlatih sambil beristirahat. "Mungkin aku sangat lelah akhir-akhir ini." Setelah mengedarkan energi vitalnya 2 kali, Li Fugui tertidur tanpa menyadarinya. Dalam mimpi, ia bermimpi bahwa Li Xiuling, Lin Ya, Gao Yunru dan yang lainnya telah melahirkan anak untuknya, baik laki-laki maupun perempuan. Para wanita itu mengelilinginya dan memintanya untuk menyebutkan nama anak-anak itu. Namun, mimpi indah itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba terdengar suara jeritan kesakitan di dalam kamar. Ketika Li Fugui mendengar suara itu, dia segera membuka matanya. Ketika dia duduk tegak dan menatap ruang terbuka di depannya, dia tidak pernah menduga bahwa ada seorang pria dewasa di ruangan itu tanpa alasan. Lelaki itu mengenakan celana pendek besar, wajah dan hidungnya memar, matanya penuh ketakutan dan kecemasan, dan seluruh tubuhnya gemetar saat melihat Li Fugui dan gadis mayat yang berdiri di samping tempat tidur. Li Fugui tertegun selama beberapa detik, lalu dengan cepat bertanya kepada si Ji, "Kakak si Ji, ada apa?" "Siapa dia?" Si Ji juga tidak menyembunyikannya. Dia berkata kepada Li Fugui dengan terus terang, "Kakak, apakah kamu masih perlu menanyakan hal ini? Bajingan ini adalah Wu Changgui yang menindas kakak Hong. Aku berencana untuk menghadapinya lain kali. Tetapi aku melihatmu tertidur tadi dan tidak ada yang berbicara kepadaku. Semakin aku memikirkannya, semakin marah aku.
Saya kebetulan sedang berkeliaran di sekitar hotel ketika saya bertemu dengannya di sebuah kamar. Lalu saya membawanya ke sini. Ketika Li Fugui melihat ekspresi yang ditunjukkan Wu Changgui saat ini, kepalanya berdengung. Siapa yang mengira saat dia sedang tidur siang, Nona mayat akan membawa Wu Changgui ke sini tanpa seorang pun menyadarinya. Wu Changgui sudah ketakutan setengah mati pada saat ini. Tapi setelah melihat Li Fugui, Wu Changgui merasa bahwa pemuda ini seharusnya menjadi orang normal. Dia berkata dengan berlinang air mata, "Saudaraku, kumohon lepaskan aku. Aku tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu lagi." Pada saat ini, Siji duduk dengan lembut di samping tempat tidur Li Fugui. Dia hanya mengulurkan tangannya dan mengibaskannya pelan. Wajah Wu Changgui seperti ditampar, dan dia jatuh ke tanah. Putri mayat melihat ini, dia mendengus dingin dan berkata, "Kamu tidak akan berani melakukannya lagi di masa depan. Tetapi bagaimana kamu berani melakukannya sebelumnya? Aku akan mengatakan yang sebenarnya kepadamu hari ini. Sekarang kamu telah jatuh ke tanganku. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Wu Changgui sangat panik. Jauh sebelum Li Fugui terbangun, dia telah dipukuli oleh gadis kecil di depannya selama hampir 1 jam. Awalnya dia tidak menanggapinya dengan serius. Dia pikir dia hanya seorang gadis kecil. Bagaimana mungkin dia bisa menaklukkannya? Tetapi, baru setelah Ratu Mayat beraksi, Wu Changgui menyadari bahwa dia telah meremehkan gadis kecil di depannya. Gadis ini bukan manusia sama sekali. Li Fugui melihat pemandangan di depannya. Dia menghela napas dan berkata kepada Siji, "Siji, beberapa hal tidak dapat diselesaikan hanya dengan memukulinya sampai mati." Putri mayat berkata terus terang, "Karena memukulinya sampai mati tidak akan menyelesaikan masalah, maka aku bisa saja menyebarkan jiwanya dan membuatnya menghilang sepenuhnya dari 3 alam, kan?" Li Fugui tahu, ada beberapa situasi yang tidak dapat saya jelaskan dengan jelas kepada Corpse Princess. Namun, agar putri mayat memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dunia manusia, dan pada saat yang sama, untuk menghilangkan kebencian abadi yang tersegel di hati putri mayat, ia pertama-tama berdiri perlahan, lalu duduk di depan putri mayat, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Bagaimana jika kau memukulinya sampai mati? Bagaimana jika kau membuatnya menghilang di 3 alam? Apakah menurutmu dengan melakukan ini dapat meringankan trauma psikologis yang diderita saudari Hong sebelumnya?" Siji mengerutkan kening dan bertanya balik, "Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus aku lakukan mengenai masalah ini?" Li Fugui berkata dengan serius, "Jika kamu benar-benar ingin menangani masalah ini dengan benar, maka kamu harus duduk di sini dengan tenang dan melihatku menanganinya. Aku berjanji bahwa setelah aku selesai menanganinya, kamu akan merasa sangat nyaman." Siji berkata penuh harap, "Kakak, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" Li Fugui mengangguk dan berkata dengan senyum percaya diri, "Tentu saja itu benar. Apakah perlu bagiku untuk berbohong kepadamu tentang hal semacam ini?" Siji berkata, "Kalau begitu, saudaraku, tolong cepatlah. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu akan menangani masalah ini." Li Fugui berkata dengan serius, "Baiklah, kalau begitu, kau harus berjanji padaku terlebih dahulu bahwa kau tidak akan menggunakan sihir untuk menganiaya dia lagi." Putri mayat tampak agak enggan dan berkata, "Baiklah, saya tidak bisa menjamin ini, saudaraku. Saya tidak ingin menggunakan sihir, tetapi kuncinya adalah saya sudah terbiasa dengannya, dan terkadang saya benar-benar tidak dapat menahannya." Li Fugui berbisik, "Lalu setiap kali sebelum kau menggunakan sihir, tanyakan 3 pertanyaan pada dirimu sendiri.
Si Ji bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak, pertanyaan apa yang harus aku tanyakan pada diriku sendiri? Bersambung,